Sesawi Kur Isu channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Media Iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kula muda, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus dimanapun Anda berada, sungguh beroleh sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, rahmat kesejahteraan, dan juga perlindungan sahabatku yang terkasih di dalam Kristus dimanapun Anda berada. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat kula muda, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Pada kesempatan hari ini, pada hari Kamis Pekan Paskah yang ketiga, kita akan bersama-sama kembali menimba ilmu dari firman Tuhan, merenungkan bersama, merefleksikan bersama sahabatku, dari Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai dengan 51. Maka sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, dimanapun Anda berada, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa saja percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Siapa saja makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat kula muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, saya mau mengajak semuanya melihat dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai dengan 40, sahabatku. Sahabatku, dari Kisah Para Rasul menceritakan bagaimana Filipus mewartakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Bahkan seorang Etiopia, Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake,
ratu negeri Ethiopia itu menjadi percaya dan meminta dirinya dibaptis setelah mendengar pewartaannya. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, kemudian Yohanes dalam Injil pada kesempatan ini mengisahkan tentang Yesus yang adalah roti hidup, dan barang siapa yang memakannya, ia akan hidup selama-lamanya. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat Kula Muda dan saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, tentu kita tahu dari kisah para rasul dan Injil Tuhan pada kesempatan ini menarik sekali untuk kita renungkan, sahabatku. Apalagi dalam menghadapi tantangan hidup, misalnya nih, seperti yang kita ketahui, seperti yang kita alami ketika kita menghadapi wabah COVID-19. Mengapa, sahabatku? Karena dengan mendengar sabda Tuhan, kepercayaan kita makin diteguhkan, sahabatku. Karena keyakinan inilah membuat kita berani dibaptis, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat Kula Muda, karena kita sudah dibaptis, berarti kita sudah dimateraikan untuk menjadi pengikut Kristus yang berani dan setia, serta siap diutus kemanapun, sahabatku. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sebagai wujud pernyataan iman kepercayaan kita, maka sangat diharuskan untuk merayakan Ekaristi. Sahabatku dimanapun Anda berada, lalu mengapa merayakan kurban Ekaristi yang live streaming atau live? Sahabatku, karena dengan merayakannya kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam puncak perayaan iman kita tersebut, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, dalam perayaan itu kita diundang oleh Tuhan untuk menyambut roti hidup, yaitu Allah sendiri yang menguatkan kita untuk menghadapi hidup ini, sahabatku yang terkasih. Dan juga banyak tantangan hidup, kita sungguh semakin dikuatkan, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat Kula Muda dan saudara-saudaraku, sebagai pertanyaannya untuk refleksi, sudahkah kita rajin ke gereja merayakan kurban Ekaristi itu? Ataukah kita masih kadang-kadang sering malas-malasan ke gereja? Jawabannya ada di dalam hati sobat Kula Muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, bantulah kami untuk lebih menyadari kehadiran-Mu dalam pembaptisan dan perayaan Ekaristi,
agar mampu menghadapi segala tantangan dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Kami percaya sungguh Engkau membantu, mendampingi, menuntun kami dalam jalan hidup kami ya Tuhan. Kiranya Engkau pakai hidup kami menjadi sarana firman-Mu yang hidup dan hidup kami semakin menjadi berkat. Biarlah semua yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat Kula Muda dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan bersama, merefleksikan bersama sahabatku. Sahabatku, mari kita sambut roti hidup dalam perayaan Ekaristi, kita menyatu dengan Tuhan sahabatku. Lalu sahabatku yang terkasih, kita semakin kuat menghadapi tantangan-tantangan hidup kita. Kita juga semakin berani dibagi menjadi roti-roti hidup, menjadi kabar sukacita bagi banyak orang. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di Renungan Harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.